Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi wafaqa man sa'a min ibadihi li suluki thariqil mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala sawabiqi ni'ami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila kulli khair wa maghfiru min syarr. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa taras samawati wal ardi alima ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq bi idnika innaka tahdi man tasya'u ila syiratal mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasyihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnata lillahi ta'ala al madad hadir ya asyikin wal arifin Sayyidina wa maulana sultan awliya kutubur rabbani wa basis somadani asyari samahidin Abdul Qadir al-Jailani wa hadrati syakhuna mukarram asyari Abdul Rahman summa nahdim bi jalali ruhi Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wa sallim alaihi. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa basyirin lil mu'minin lil muttaqin lil mukhlisin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an law istaqamu ala tariqah la asbainahum ma'an qadabah. Wa qala aidan innal ladzina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yanqusu 'ala nafsihi wa man 'aufa bima hada 'alaihi Allah fa sayutihi azran 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum ila ilaha illallah. Wa qala aidan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadhihi kalimah li sahabati radhiyallahu anhu litasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim la hadrati illah. Wa qala sultan awliya qutubur rabbani wa basis ramadani asyari samahidin Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu syarahul aziz. Talabal mursyidi azmun li azli hadar ruh alladhi tahya qulub wa ya'rifu bihi rabbahu fafaham. Wa qala aidan wal wajibu 'alal insan talabal hayata qalba ukhra min ahli talqin fi dunya qabla fauti waqti. Wa qala Syekh Abdul Rahman al insan kullukum halaka ilal alimun wal alimun kullukum halaka ilal amilun wal amilun kullukum halaka ilal mukhlisun. Sadaqallah wa sadaqa rasul wa sadaqa Syabdul Qadir al-Jailani wa sadaqa Syabdul Rahman radhiyallahu anhu amma ba'du. Insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Guru Agung kita Pak Sahabah Guru Syabdul Rahman radhiyallahu anhu. Insyaallah mudah-mudahan pengarsa Abah Guru selalu dan selalu membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita, melindungi serta menolong kita di dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah terkhusus juga yang selalu dimuliakan oleh Allah, dihormati, disayangi oleh Allah juga terkhusus yaitu ketua majelis ya, ketua majelis zikir Miftahul Nurus Sobur ya, yaitu Bapak Kiai Sihono Arbi ya. Ya alhamdulillah mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat ya, usahanya lancar ya, berkah ya, semakin sukses dan juga semakin maju ya. Maksud tujuannya semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga terkhusus bagi guru-guru kita nih alhamdulillah bisa dihadirkan oleh pengarsa Abah Guru, ada Mu'alim Budi Suryadi Laga, ada Mu'alim Ahmad Zaini, ada Mu'alim Yadi ya. Ini Mu'alim ini amanah dari Abah Guru ya. Bagi para ikhwan yang sudah mendapatkan ijazah mandat sufiyah Qira'ah Khatam ya,
dengan diistilahkan tuh al-bashtu kakiratan fakir ya khalifatan fi dunya aulia sobir. Nah, itu udah dikasih mandat ya. Iza zakir oh itu sama pengersa abah guru sama Syekh Mursyid ya. Jadi udah diangkat, diamanahkan, dipercaya yang menjadi aulia sogir ya, aulia ya, walaupun kecil tapi aulia itu. Makanya ya subhanallah alhamdulillah ya. Jadi kalau sudah kepalanya dipegang sama Syekh Mursyid itu udah ada namanya itu mahkota. Secara hakikatnya udah ada mahkota gitu. Nah tinggal dijaga mahkotanya tuh ya. Jangan sampai apa mahkotanya ya, jangan sampai copot gitu ya. Jadi kemana-mana secara hakikat itu dibawa mahkotanya ya. Tapi hati-hati kalau udah berbuat maksiat itu bisa copot tuh ya. Iya, kamu sudah mendapat apa namanya mahkota. Bentar ya, ini saling fadzakir maksud juga saya. Khusus nih, kalau berbuat maksiat bisa kontan. Iya, bisa kontan. Ya. Dalilnya mana? Allah firmankan, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira setelah mengatakan saya beriman tidak akan diuji itu imannya? Wah, hati-hati. Ya. Nah, jadi punten ya. Jadi yang latifah 1 itu ya maksudnya ujiannya masih enteng. Iya. Maksudnya uji di sini apa maksudnya? Ketika berbuat maksiat lupa sama Allah, ya kan? Diingatkan tuh. Ada yang sadarnya kontan, ada yang sadarnya nanti nunggu gitu. Nanti udah sakitnya itu baru sadar, baru istighfar atau sholat taubat atau apa gitu. Nah, dengan peningkatan latifah keimanan jadidu imanakum itu supaya kesadarannya itu cepat gitu ya. Kita pasti berbuat maksiat, pasti berbuat maksiat, cuman tingkat kesadarannya tuh lebih cepat gitu. Nah, terkhusus juga yang sudah dapat ijazah ya, itu termasuk saya juga, apalagi kan jangan apa dikira badal kalau itu enak-enakan ya, maksudnya badal dari abah itu gitu ya, silakan aja kalau ya. Itu kontan, maksudnya diingatkannya gitu, diingatannya syukur-syukur langsung sadar gitu. Nah, ini amanah ya, jadi punten ya kepada para guru-guru kita semua, wasilah ya. Alhamdulillah bisa dihadirkan oleh Allah secara hakikatnya, tentunya barokah karomah maunah dari guru kita Bang Sahabat Guru ya. Ini kita bisa hadir ini ya berkah karomah maunah gitu. Bukan karena kita tapi karena pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau bahasa qudsinya, hadis qudsinya, abdi aj'alni maka nahamika afika kullahamika ma kuntu bika fa anta fi mahalikum udin wa ma kunta bi fa anta fi mahalikur bin. Ini Allah perintahkan dalam diskusi, wahai hamba-hambaku, jadilah aku ini segala perhatian kalian gitu. Jadi Allah perintahkan, hamba-hambaku, hai manusia gitu bahasanya, makhlukku, jadikanlah aku ini segala perhatian kalian ya. Mau kemana kayak kita mengarah ya, kanan kiri depan belakang, jadikan Allah perhatian kita ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya ya, kalau kita luput dari perhatian, memperhatikan Allah, itu Allah firmankan begini dalam surat Al-Isra, mudah-mudahan Allah karuniakan ingatan ya. Sekali lagi kan saya juga manusia, banyak lupanya juga gitu. Allah firmankan begini, la taj'al ma'allah ya, la taj'al ma'allah ya. Janganlah engkau jadikan di dalam qalbu itu ya, apa itu ilahan akhar ya. Di dalam qalbu itu selain Allah ya.
Jadi kalau kita menjadikan ada sesuatu di dalam kalbu kita, ini yang khawatir apa? Kita bisa tercela, kita bisa terhina. Ya. Itu selalu ayatnya seperti itu. Ya. Nah, makanya Allah perintahkan, wahai hamba-hambaku, jadikanlah aku ini segala perhatian kalian. Gimana kita? Kalau belum dapat ilmunya, emang tahu caranya memperhatikan Allah? Kita kan nggak tahu. Alhamdulillah kita dihidayahkan, ditunjukkan, dikasih karunia oleh Allah melalui guru kita. Bagaimana memperhatikan Allah? Pandang muzat itu. Ya. Jadi bagaimanapun apapun yang kita lakukan, pandang muzat. Di mana? Di latifah qalbi yang sudah dibuka latifahnya. Ya. Jadi boleh di latifah ruh, latifah syir, hofi, ahfa, nafsi, kolab. Ya. Karena itu makomat ya, itu makomat. Insya Allah terkhusus juga, alhamdulillah di sini ada dihadirkan juga ya, Eyang. Ini ada Eyang di sini, tuh, yang Agus. Iya, di sini komplit. Ada Ki Rohman, gitu, ada Gus Zainal, alhamdulillah. Alhamdulillah ya bisa dihadirkan. Ada Ustadz Hakim Abdul Hakim. Beliau ini amil di sini. Jadi kalau ini betul beliau dong amil. Iya. Terserah minta. Kalau mau nambah gitu. Iya. Daging. Iya, kan butuh digit nih, ada nih, alhamdulillah nih. Iya. Ya. Apa Ki Hukum. Oh iya, komplit di sini ya. Alhamdulillah ya. Ini ya alhamdulillah ada Bapak Reza juga. Ada Bapak Reza ya, beliau ini juga subhanallah ya. Jadi intinya kita semua di sini di tempat yang mulia ini tentunya tidak lain dan tidak bukan tujuan utama kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Karena itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Thalabul ilmi mahdi lalahdi, thalabul ilmi walau kana bisin, thalabul ilmi walau kana bahrun yanar. Kita sama-sama belajar mengetahui apa yang harus kita ketahui, terutama mengetahui apa? Mengetahui diri ya. Jangan sampai kita nggak tahu diri ya. Iya, kalau kita nggak tahu diri repot ya. Iya, di sini juga kita harus tahu diri gitu ya. Di jalan juga kita harus tahu diri. Naik motor juga harus tahu diri ya. Kalau kita nggak tahu diri, main ngebut ya kan, gitu. Akhirnya nabrak juga kan. Iya, itu namanya nggak tahu diri. Iya, biar sadar diri lah. Bagaimana kita berkendaraan, bagaimana kita berjalan, semua ada ininya. Ya. Nah ini makanya kita belajar arofah nafsah gitu ya. Sebagai wasilah untuk kita arofah robbah. Siapa yang nggak kenal sama diri, yang nggak kenal sama Allah, sama Tuhannya, gitu. Ya kalau kita nggak kenal sama Tuhan, sama Rob, sama Allah, gimana ibadah kita? Kan ibadah kita seharusnya kepada Allah. Karena kita nggak kenal, akhirnya gimana tuh ibadah kita? Ya, ibadah kita yang khawatirnya nyasar karena kita tidak kenal gitu kepada yang harus kita ibadahi. Ya makanya insya Allah sekali lagi kita sama-sama belajar ya. Makanya yang paling utama sebelum kita saling mengislahkan, apa yang paling utama ya, kita ingatkan kembali ya. Mau kita sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil video ini kan ada nih. Iya nih, Ki Rahman nggak apa-apa, ini sebagai wasilah aja ya. Yang terpenting, yang paling utama adalah apa? Memperkuat hudurul qalbi ma'allah ya, hadir hati bersama Allah, itu yang paling utama ya. Bagaimana apa yang kita lakukan itu selalu bersama Allah ya, minallah ma'allah illallah ya. Kalau kita selalu bersama Allah, insya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembalinya bisa kepada Allah ya. Minallah, kita dari Allah. Tapi kalau kita nggak selalu bersama Allah, nanti kembalinya kemana? Gitu. Ya. Makanya kita harus selalu bersama Allah. Ya. Anna inda zanni abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ya.
Aku tergantung zon prasangka hambaku, dan aku akan bersama hambaku ketika hambaku ingat kepadaku. Ya. Ana indal munkasyirati qulubuhum. Aku akan dekat kepada hambaku ketika hambaku membersihkan kolbunya. Intinya kalau kita mau ingat kepada Allah, ya, kita harus membersihkan kolbu. Kenapa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila azanikum bal yanzuru ila qulubikum. Allah nggak ngeliat bentuk rupa jasad kita, tapi Allah ngeliat kolbu kita. Ada nggak ingatannya? Maksudnya apa? Kalau mau diperjelas, ada nggak asmanya gitu? Ya, ada nggak asmanya? Asma Allahnya. Kalau nggak ada asma Allahnya gimana itu? Nah itu yang bahaya, khawatir. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqail lahu syaitan fahuwa qarinun. Yang khawatir itu ketika kolbu kita tidak ada asmanya, kolbu kita dikuasain sama sifat setan, waswas bisudur, itu membisikkan ya ke dalam kolbu kita, dibisikkan ya nggak usah ini nih, nggak usah datang ke majlis. Wah udah dia ngerayunya, wah dia banyak alasannya, udah begini gitu ya bahasanya itu. Iya, dia mah pinter nyari salahnya ya. Makanya dibentengin itu kolbu kita ya, dibentengin supaya jangan sampai setan masuk. Iblis apalagi jangan sampai masuk ke kolbu kita ya. Mana bentengnya? La ilaha illallah hibsni wa man dakhala hibsni umina min azabi. La ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah dalam hadis qudsi. Siapa yang masuk ke dalam bentengku aman kita. Ya. Ketika kita la ilaha illallah, itu benteng semua. Ya. Semua penjuru dibentengin gitu. Ya. Makanya la ilaha illallah adalah sebagai benteng ya. Nah, kita makanya kan ada riyadhah ya. Riyadhah la ilaha illallah. Makanya kenapa dalam satu kali 24 jam kita riyadhahnya berapa kali itu? 5 kali ya. Setiap 5 waktu. Itu buat bentengnya jangan sampai satu waktu kita lolos. Ya. Satu waktu kita lolos, wah bentengnya udah mulai ya kan? Ya, digempur terus karena dia mah nggak apa namanya ya, nggak henti-hentinya dia mah. Iblis setan tuh wah terus aja ngegempur tuh benteng ya. Lolos aja kita satu waktu, apalagi 2 waktu, masuk dia menyelinap ke dalam hati sanubari kita, masuk les aja udah timbulnya apa? Zon apa itu? Prasangka iya. Nah ya, jadi insyaallah kita sekali lagi perkuat hudurul qalbi ma Allah, hadir bersama Allah ya. Gimana caranya? Udah dikasih tahu sama guru kita. Makanya untuk memperkuat hudurul qalbi ma Allah, kita ingat sama guru. Iya. Ya kalau kita nggak ingat sama guru gimana mau hudurul qalbi ya. Orang hadir hati hudurul qalbi ma Allah itu dikasih kita sama guru ya, dengan apa? Dengan meletakkan asma ya, asmanya ya, asma Allahnya di dalam kalbu kita. Itu asma sebagai, sekali lagi sebagai apa? Al ismu ainal musamma. Jadi asma itu adalah sebagai apa? Menunjukkan kepada yang punya nama, maksudnya sebagai cermin ya. Nah asma itu nanti sebagai cermin ya, sebagai cermin. Untuk apa? Untuk kita musahadah gitu ya. Makanya kenapa guru kita sering mengistilahkan pandang ismu zat. Mengingatkan berapa kali? Berapa kali guru kita mengingatkan? Ya. Lupa ya, nggak apa-apa diingatin lagi deh ya. Iya, guru kita mengingatkan 1 kali 24 jam, 5 kali, 5 waktu. Coba pada zikir hobi. Ya, mati lupa nih kalau zikir hobi kan guru kita kan. Ya sebelum kita zikir hobi apa? Ya kan? Kita apa? Tawajuh dulu kan? Tawajuh. Di situ apa? Hadirkan guru. Kalau guru sudah hadir, hilangkan kekhawatiran. Ya. Kalau udah hilang khawatir, tunggu perintah guru. Perintahnya apa tuh? Pejamkan mata, elukkan lidah, rapatkan bibir, ya. Pandang ismu
zat. Nah itu kan cuman kan kita lupa ya, padahal guru kita mengingatkan 1 kali 24 jam 5 kali mengingatkan. Nah ini bagi yang lupa aja, kalau yang nggak lupa nggak apa-apa. Ini bagi yang lupa diingatkan kembali bagaimana kita memandang ismu zat, ya, memandang ismu zat, karena itu menjadi apa, wasilah supaya terpancar nurnya, ya, nurnya. Jadi setelah guru hadir, ini kan guru udah hadir nih, mana kita cari-cari guru kan? Ya, ilmu, amal, makrifat, adabnya ada di sini. Gitu. Jadi kita hadir itu karena apa? Karena ilmu, amal, makrifat, adabnya guru. Ini ilmu guru sudah kita amalkan. Yang beramal juga guru. Ya. Kalau kita nggak ada gurunya, nggak akan bisa, karena kita ada gurunya. Dan ada gurunya, simbolnya itu, maka dipanggillah sama guru. Kalau nggak ada asma gurunya juga kita nggak bisa, gitu. Ya, karena ada gurunya kita dipanggil sama guru, gitu. Jadi yang panggil guru adalah guru, gitu. Ya ini buat apa namanya ya? Buat kita sedikit belajar Iqra, ya. Biar ada bahasanya apa sih? Tafakurnya, gitu. Kalau misalkan kita dikasih bala imtihan, ujian 1 tambah 1, wah itu mah nggak usah langsung pegang jidat, nggak usah langsung gini dulu, 1 tambah 1 2, itu langsung, ya, nggak usah ada tafakurnya banyak. Tapi kalau udah dikasih bala imtihan, ujian, cobaan, makin naik tuh, ya kan? Kan kita lagi jadidu, lagi meningkatkan iman kita, ya. Nah imannya SD beda sama imannya SMP. Imannya SMP beda sama imannya SMA. Imannya SMA beda sama imannya mahasiswa kuliah, gitu. Ada tingkatannya, tapi tetap juga iman, ya kan? Nah iman yang paling abdol apa tuh? Iman yang paling abdol, abdolu imani mar'i an ya'lama annahu ma'ahu haisukan. Nah itu iman yang paling abdol itu. Seabdol-abdolnya iman adalah, ya, dia mengetahui, ya, dia mengerti, dia memahami bahwa dia selalu bersama Allah dimanapun dia berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu abdolul iman. Ya. Nah makanya punten ya, lahir batin ini kan kita sama-sama belajar supaya ada ikroknya, gitu. Ikrok itu apa sih? Tafakkur sa'atan khairun min ibadatan sana. Tapi kita tingkatkan tafakkurnya menjadi apa? Tafakkur sa'atan khairun min ibadatan alfina amin. Ya, tafakkur sesaat laksana ibadah 1000 tahun tuh. Iya. Jadi walaupun sesaat ya nggak lama-lama lah maksudnya. Berapa saat gitu ya, itu sedetik, saat itu lebih cepat dari sekon itu lebih cepat dari detik, ya. Nah tafakur sesaat yang lebih cepat daripada sekon, lebih cepat daripada detik, laksana ibadah 1000 tahun. Wah, coba kalau 1 menit, 1 jam, wah subhanallah. Cuman kan kita nggak hitung-hitungan ke situ, ya kan? Kalau kita mau hisab, malu kita, ya, malu. Kalau kita mau hisab nih, ternyata maksiatnya masih banyak, dosanya masih banyak, perhatian gitu ya. Gitu. Makanya kita perkuat, yaitu khudurul qalbi ma'allah. Dengan apa? Dengan sama-sama kita hadirkan guru, gitu. Nah kita belajar menghadirkan guru, maksudnya apa? Ya. Belajar kita untuk merasakan, ya, rasa apa? Ilmu guru, amal guru, ya, ma'rifat guru, ya, adabnya pun adab guru. Ya. Bukan kita menjadi guru, bukan, gitu. Maksudnya apa? Ilmu kita dikasih oleh guru, ditolong oleh guru. Amal
akhlak kita pun ditolong oleh guru, makrifat kita pun ditolong oleh guru, adab kita pun ditolong oleh guru. Kalau nggak ada nasta'in pertolongan guru nggak bisa kita. Gitu, ya. Kita ini lagi ditolong, makanya hadirkan guru. Nah setelah guru hadir apa nih? Ya kan? Kalau guru hadir ngapain sih? Ibaratkan gitu ya. Ya kita sama-sama patuh ya. Faqa'u lahu sajidin bahasanya gitu ya. Tunduk, patuh, taat sama guru. Apa yang guru harapkan kepada kita? Apa yang guru harapkan kepada kita? Niat ngaji seumur hidup, belajar sepanjang masa, jadi murid selama-lamanya. Udah itu maunya guru sama kita. Iya, niat ngaji. Emang ngaji di mana? Dimanapun silakan. Ya, silakan dimanapun kita ngaji. Di rumah, di jalan, di kendaraan kita ngaji. Ya, ya jangan lupa. Tapi kita harus mengkaji apa yang kita ngaji. Gitu. Kita kaji. Di mana kajinya? Ya di tempatnya. Di mana? Ada tempatnya buat kita kaji. Ya. Kaji diri. Ya. Dengan apa kita kaji diri? Ya. Dengan ilmu diri. Gitu. Mana ilmu diri? Ya zikir. Ya. Lah mana? Ya coba kalau kita ya, nisbahkan kepada kalimat nafi isbat gitu ya. Nah, itu kalimat nafi, menafikan diri namanya itu. Nah itu ilmu diri ya. Kita niat ngaji seumur hidup, belajar sepanjang masa, jadi murid selama-lamanya. Ya, untuk apa? Ngaji, belajar, murid. Untuk apa? Meningkatkan. Apa yang harus ditingkatkan? Kualitas apa? La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Kualitas syukurnya ditingkatkan gitu. Karena cuma ada syukur-syukuran, ada juga yang syukur-syukuran ya. Alhamdulillah ya. Tapi rasanya ya la haula kita ya. Syukurnya ditingkatkan. Bagaimana syukur itu? Ya. Tandanya syukur apa? Tandanya syukur Rasulullah sabdakan kan apa? Man zakaroni syakartani. Siapa-siapa yang berzikir kepadaku, berarti itu bersyukur kepadaku. Gitu. Ya. Nah jadi untuk meningkatkan kualitas syukur kita dengan meningkatkan kualitas zikir kita. Zikir yang paling afdol apa? Afdolul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Meningkatkan kualitas zikir la ilaha illallah berarti meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah. Gitu ya. Iya. Kualitas zikir la ilaha illallah berarti kita meningkatkan kualitas syukur, karena kan itu perintah juga. Jadidu imanakum, maksudnya itu ya. Maksudnya tingkatkan terus kualitas Rasulullah ya. Nah jadi kita kembali sama-sama belajar ya, belajar arafah nafsah dengan apa? Terus ikro binafsi ya, baca di diri, jangan baca di luar diri ya. Yang kita baca diri kita. Ikro kita baka kafa binafsika gitu. Baca kitab yang ada di dalam diri kita. Ikro, bacalah ya. Kita baka kitab engkau binafsika yang ada di dalam diri kita. Mana kitab kita? Itu latifah. Itu latifah, itu kitab kita itu ya. Latoib yang sudah dibuka sama guru itu kan kitab itu ya. Kalau 7-nya latifah sudah terbuka, wah nanti 113 terbuka semua gitu. Rahasia di dalam diri kita. Iya. Kalau yang 113 nggak terbuka, waduh repot.
khawatir nanti celaka 13 gitu ya. Halaka kalau bahasa bahasa guru kita kan halaka, al-insan kulukum halaka, manusia semuanya celaka kecuali yang berilmu gitu. Yang berilmu pun bisa celaka kecuali yang beramal. Yang beramal pun bisa celaka kecuali yang ikhlas. Supaya bisa ikhlas gimana caranya? Harus kita mengamalkan kalimat ikhlas. Mana kalimat ikhlas? La ilaha illallah, itu kalimat ikhlas. Kalau surat ikhlas itu qul huwallahu ahad, itu surat. Tapi kalimatul ikhlas adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita mau ikhlas, jadi ibaratkan kita ini lagi ngedokrin diri kita. Doktrin supaya ikhlas gitu bahasanya. Illallah gitu. Ya, karena kalau nggak ikhlas ya punten hampura bisa celaka kita. Ya makanya punten lahir batin, mohon keriduan serta keikhlasannya. Salawat teriring salam insyaallah dicurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in ya, tabi'in sampai kepada seluruh pewarisnya yaitu al ulama warasatul anbiya ya. Jadi alhamdulillah kita sekarang ini di masanya al ulama warasatul anbiya ya. Kalau kita jauh dari ulama kan repot ya. Jauh dari ulama kan repot kita. Rasulullah kan sudah menyabdakan, mengingatkan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihumullahu bisalasadin baliya ayarfa'u barakah min kasbihim yusalitullah sultanan zaliman yakhruju minad dunya bighairi iman gitu ya. Nah, kalau kita jauh dari ulama, yang khawatir apa? Kita mendapatkan 3 bencana ya. 3 bencana. Yang pertama apa? Hayarfa'u barakah min kasbihim, setiap usaha kita diangkat berkahnya ya, dicabut berkahnya, diambil berkahnya. Jadi usaha kita nggak berkah gitu. Alhamdulillah kita. Nah, untuk kita nih alhamdulillah ya dikumpulkan dengan para ulama. Buktinya apa? Ini tempatnya di majlis gitu. Ini punya abah, punya ulama, gitu punya abah. Berarti kalau sudah kita ditempatkan di sini, ya udah bimujalasatil ulama. Kita sudah duduk bergaul dengan para ulama. Iya, kita hadir di majlis zikir. Itu jangan dikira para ulama, itu kan disebutkan tadi wasyahidi syekh. Kalau disebutkan para ulama hadir itu kan. Ya. Wa idza dzukirat, apabila disebut namanya fa'ana hadirun, aku hadir gitu. Nah kita karena kita mungkin sensitif rohani kita kan gitu ya, belum dikaruniakan ya, ada juga udah dikaruniakan, jadi akan merasakan kehadiran para guru-guru kita. Kalau disebut tuh silsilah para guru-guru kita yang disebut mulai dari Syekh Sultan ya, sampai Bang Sahabat fa'ana hadirun hadir. Nah itu bimujalasatil ulama. Insya Allah apa yang kita usahakan semuanya berkah ya. Dan juga jangan sampai kita dipimpin sama pemimpin yang zalim ya. Pemimpin diri kita ada ya, pemimpin keluarga ada, pemimpin lingkungan ada ya, pemimpin negara pun ada gitu. Nah minimalnya kita jangan sampai diri kita dipimpin sama diri yang zalim, pemimpin diri yang zalim. Pemimpin diri kita mana? Kalau pemimpin jasad itu otak, pemimpin otak itu kolbu gitu. Kalau kolbunya sudah zalim maka otaknya zalim, kalau otaknya zalim maka jasadnya zalim gitu. Nah jangan sampai kita ya dipimpin sama pemimpin yang zalim. Dan juga jangan sampai nih nauzubillah ya yakhruju minad dunya bighairi iman. Apa itu? Ketika dicabut ruhani kita ya, diambil ya ruh kita ya, keluar dari jasad kita ya,
kita tidak bawa iman gitu. Itu wah udah sangat-sangat rugi kita ya. Makanya iman ketika sudah wayangkus menurun, tingkatkan lagi ya. Ketika iman sudah melemah, kuatkan lagi ya. Ketika iman mau pergi, pertahankan kembali ya. Gimana caranya? Jadidu imanakum kaifanu jadidu imanana ya. Aksiru qaulu la ilaha illallah. Ya itu aja ya buat fadzakirnya. Itu mukadimah, tapi insya Allah nanti sambil fadzakirnya sambil kita sambil jalan aja ya. Ya. Kalau tadinya mau ada niat maksud ya mungkin belum diizinkan ya. Niat maksudnya sih mau mengistilahkan apa? Silsilah gitu. Silsilah dari mana? Dari mulai Laisa sampai kepada Pangersa Abah gitu. Tapi kan belum ada izin ya. Yang izinnya seperti itu. Jadi mohon ridho dan keikhlasannya ya. Intinya kita bersyukur ya. Intinya kita bersyukur ya. Setelah bersyukur, wah insya Allah tinggal kita bersabar ya. Tinggal kita bersabar ya. Karena kalau tidak bersabar ya repot juga kita gitu ya. Kan Allah sudah firmankan dalam hadis qudsinya, innani anallah la ilaha illa ana walam yasbir ala bala walam yashkur li na'mah walam yardo bi qada falyakhruj min tahti sama wal yatlub rabban siwa gitu ya. Jadi kalau kita enggak bersyukur atas nikmat Allah kepada kita enggak sabar terhadap ujian yang apa yang nanti kita akan hadapi atau yang sedang kita hadapi ya, dan tidak ridho terhadap ketentuan ketetapan aku kata Allah, falyakhruj min tahti sama, keluar dari langitku, cari Tuhan selain aku. Nah repot kalau kita harus cari Tuhan selain Allah, repot kita gitu. Nah makanya punten lahir batin ya, yang sedang diuji bala imtihannya tinggal sabar aja dulu gitu ya. Wasta'inu bisabri wassalat ya, karena itu bukan nakut-nakutin sih ya. Tapi semakin tinggi latifahnya ya kita, semakin cepat kontannya apanya? Kalau berbuat maksiat ya. Iya. Jadi bukan nakut-nakutin, buat mengingatkan saja ya. Jadi supaya kalau kita latifah kita satu misalkan ya, dua ya. Punten ya, tingkat kesadarannya ya proses gitu. Tapi kalau sudah 7, nah punten ini udah 7 ya. Sedikit saja berbuat maksiat, langsung bahasanya dicubit sama aku diingatkan ya. Langsung dicubit, apalagi udah hotel, apalagi sudah badal. Repot. Ya ini enggak saya alami juga gitu. Sedikit kalau nggak buru istighfar bahapura astagfirullah ya, salat tobat mandi tobat. Wah makanya ya dengan adanya latifah ini sebetulnya untuk meningkatkan kualitas kesadaran kita ya. Jangan sampai kita terperosok terus, jatuh terus gitu. Buru-buru bangkit, buru-buru ingat ya, buru-buru ingat ya, insyaallah. Sekali lagi ya, itu aja mungkin sebagai fadzakirnya, fadzakir tanfa'ul mu'minin, untuk mengingatkan kita ya, agar kita insya Allah semuanya dikaruniakan ya keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berbagai kehilapan, kesalahan, ucapan, perbuatan mohon maaf lahir dan batin. Akhir kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.